Mengetahui rahasia yang tersimpan di balik tata letak Ka'bah, berarti memiliki kunci untuk mengungkap lintasan sejarah umat manusia. Itulah yang menjadi tujuan Ibrahim, sang bapak agama Samawi, ketika mendesain tata letak Ka'bah. Ia tidak hanya membuat rumah Tuhan ini sebagai tempat ibadah bagi umat manusia dari segala penjuru dunia, tapi juga menjadikannya sebagai tempat syarat dengan simbol-simbol teramat penting, yang dapat menuntun umat manusia mengetahui asal-usulnya. Berikut ini fakta dan simbol-simbol yang terdapat pada Ka'bah. Ka'bah adalah satu-satunya bangunan suci dan bersejarah di bumi yang sadar realita geografisnya, dengan mengacu pada utara sebenarnya bukan utara magnet. Tata letak Ka'bah menunjukkan fakta bahwa ia mengikuti poros bumi yang miring 23,4 hingga 23,5 derajat dari garis tegak lurus ekliptika. Ini kejujuran dan hal fundamental yang ditanamkan Nabi Ibrahim dalam konsep desain yang ia terapkan pada tata letak Ka'bah. Tentu saja, ketika Nabi Ibrahim memilih mengacu pada titik utara sebenarnya, bukan utara magnet yang semu, ia memiliki tujuan pasti. Secara filosofis, dengan mengacu pada titik utara sebenarnya, ia ingin menunjukkan bahwa Ka'bah yang ia bangun didasari oleh konsep dan fakta-fakta yang real, nyata, bukan semu ataupun imajinatif. Dan bahwa hanya dengan mengikuti konsep fundamental tersebut maka, simbol-simbol yang ia benamkan dalam desain tata letak Ka'bah, dapat terungkap. Dengan mengadopsi kemiringan poros bumi, tata letak Ka'bah menempatkan makam Ibrahim tepat di arah utara sebenarnya. Jika mengacu pada arah utara magnet bumi, letak makam Ibrahim menjadi tidak tepat berada di sebelah utara. Lalu, apa yang ingin disimbolisasi Nabi Ibrahim dengan meletakkan makam Ibrahim di sisi utara Ka'bah? Dalam bahasa Arab, kata makam berarti tempat, lokasi, atau posisi. Jadi secara harfiah, makam Ibrahim dapat dimaknai tempat Ibrahim, lokasi Ibrahim, atau posisi Ibrahim. Pada bagian dalam makam Ibrahim, ada yang disebut jejak kaki Ibrahim, yang selama ini orang anggap sebagai tempat Nabi Ibrahim berdiri ketika membangun Ka'bah. Tapi tampaknya cerita ini hanyalah mitos saja. Saya melihat bahwa tujuan Nabi Ibrahim menempatkan makam Ibrahim di sisi utara Ka'bah, adalah untuk merepresentasi sisi utara, di mana ia pernah memijakkan kakinya, atau lokasi di mana ia pernah berada dan bereksistensi. Untuk mengetahui di mana wilayah utara yang dimaksud, diperlukan peninjauannya menggunakan konsep interpretasi posisi jarum jam sebagai penentu arah mata angin. Jam 6 pagi mengacu pada arah timur tempat terbit matahari. Ujung timur berada di wilayah Tuvalu. Bahkan, Al-Quran tampaknya mengisyaratkan nama Tuvalu dalam bentuk kata Tuwalu, yaitu pada surat Al-Baqarah ayat 15, yang berbunyi, hanya milik Allah timur dan barat. Kemanapun kamu menghadap, di sanalah wajah Allah. Dalam kalimat ini, Tuwalu bisa bermakna, menghadap, atau hadapan, atau depan. Dan ini selaras dengan letak Tuvalu sebagai negeri yang paling depan atau paling awal mengalami terbit matahari. Itulah mengapa nama seperti Tuvalu, atau Tuwal, yakni kota di Maluku, kita temukan digunakan sebagai nama toponim di bagian timur. Jam 6 petang mengacu pada arah barat tempat terbenam matahari. Ujung paling barat tempat terbenam matahari adalah di wilayah Al-Maghribi, Maroko. Dengan demikian, jam 12 siang mengacu pada utara. Titik tepatnya berada di wilayah Bangladesh. Hipotesis ini bukan asal-asalan. Faktanya, di Bangladesh yang saya hipotesiskan telah ditetapkan orang-orang di dunia kuno sebagai zona Siang, terdapat Sungai Siang atau Siang River, yang merupakan nama lain dari Sungai Brahmaputra. Ini adalah sungai terbesar di wilayah ini. Mengalir dari Tibet melintasi India, Bangladesh dan bermuara di Teluk Benggala. Demikianlah, apa yang ingin disimbolisasi Nabi Ibrahim dengan menempatkan makamnya di sebelah utara Ka'bah, adalah tentang eksistensinya di wilayah Bangladesh. Mengenai bukti-bukti eksistensi Nabi Ibrahim di wilayah Bangladesh, akan saya ulas khusus di video lainnya. Sekitar 4.200 tahun yang lalu, ketika Allah memerintahkan Nabi Ibrahim hijrah meninggalkan wilayah Timur Tengah, saat itu, terjadi bencana kekeringan yang dahsyat. Hal ini dibuktikan oleh temuan para ahli yang mengatakan bahwa akibat kekeringan itu, Jazirah Arab ditinggalkan hingga kosong tak berpenghuni selama sekitar 300 tahun. Dalam artikel John Noble Wilford yang berjudul Collapse of Earliest Known Empire, disebutkan bahwa suatu tim arkeolog, geolog, dan ilmuwan tanah telah menemukan bukti yang tampaknya
memecahkan misteri penyebab keruntuhan tiba-tiba Kekaisaran Akkadia sekitar 4.200 tahun lalu. Kekaisaran Akkadia, menurut mereka, dilanda kekeringan 300 tahun dan benar-benar mengering. Sebuah analisis mikroskopis kelembaban tanah di reruntuhan kota-kota Akkadian, di tanah pertanian utara, mengungkapkan bahwa serangan kekeringan berlangsung cepat dan konsekuensinya parah, mulai berlangsung sekitar 2200 sebelum Masehi. Pengamatan keramik dan artefak lainnya sebagai pelacakan bukti keberadaan orang Akkadia di Tel Leilan dan kota-kota utara lainnya, menunjukkan fakta pada para arkeolog tentang adanya kesenjangan 300 tahun dalam pendudukan manusia di Tel Leilan dan kota-kota tetangga. Interval tanpa tanda-tanda aktivitas manusia tersebut dimulai sekitar tahun 2200 sebelum Masehi. Dalam artikel Nigel Hawkes berjudul, Bronze Age Cities May Have Been Destroyed by Comet, dipaparkan dugaan dari para ilmuwan bahwa bencana alam yang menimpa peradaban zaman perunggu di banyak bagian dunia mungkin merupakan dampak dari komet atau meteorit yang menabrak bumi. Bukti yang paling menarik datang dari Dr. Mary Agnes Courty, seorang ahli dalam studi mikroskopis tanah dan sedimen, melaporkan bahwa sampel dari 3 wilayah di Timur Tengah, diambil dari tingkat yang sesuai dengan periode sekitar 2200 sebelum Masehi ketika ada perubahan iklim yang tiba-tiba, berisi bola kecil dari bahan kalsit yang tidak diketahui di bumi tetapi ditemukan dalam meteorit. Robert Matthew, dalam tulisannya, Meteor Clue to End of Middle East Civilizations, mengatakan, para ilmuwan telah menemukan bukti pertama dampak meteor yang menghancurkan di Timur Tengah yang mungkin telah memicu keruntuhan misterius peradaban lebih dari 4000 tahun yang lalu. Studi gambar satelit Irak Selatan telah mengungkapkan depresi melingkar selebar 2 mil yang menurut para ilmuwan menanggung semua ciri dari sebuah kawah tumbukan. Hal ini menunjukkan bahwa, pada masa lalu, Timur Tengah telah diserang oleh meteor dengan kekerasan setara dengan ratusan bom nuklir. Pada hari ini, kawah tersebut terletak pada apa yang seharusnya menjadi laut dangkal 4000 tahun yang lalu. Efek bencana ini dapat menjelaskan misteri mengapa begitu banyak budaya awal mengalami penurunan tiba-tiba sekitar 2300 sebelum Masehi. Termasuk di antaranya kehancuran budaya Akkadia di Irak Tengah, akhir dinasti kelima Kerajaan Lama Mesir, dan hilangnya ratusan permukiman awal di Tanah Suci secara tiba-tiba. Jadi, jika Nabi Ibrahim telah kita ketahui hijrah ke arah timur, ke wilayah Bangladesh yang basah dengan curah hujan yang tinggi, lalu, kemana Nabi Ismail hijrah? Dalam riwayat agama Samawi disebutkan, Nabi Ismail pernah menghuni Makkah, tempat ia ditinggalkan ketika bayi bersama ibunya Hajar, tetapi ketika bencana besar datang melanda, tentu saja ia diperingatkan Nabi Ibrahim untuk segera menyingkir meninggalkan wilayah Timur Tengah. Karena jika tidak, posisinya di Makkah tidak akan dapat selamat dari bencana tumbukan meteor di Irak yang setara dengan ratusan bom nuklir. Jikapun selamat dari tumbukan meteor itu, bencana lanjutan seperti kebakaran besar dan kekeringan hebat, akan membuatnya kesulitan dan menyerah pada akhirnya. Jadi kemanakah Nabi Ismail hijrah? Sebelum menjawab pertanyaan ini, saya ingin sedikit mengalihkan pembahasan ini, untuk mencermati makna kata hijr Ismail dan bentuknya yang setengah lingkaran. Kata hijr dalam bahasa Arab dan bahasa Urdu artinya, perpisahan, perbedaan, atau keberangkatan dari. Kata hijrah yang berarti migrasi atau berpindah berasal dari kata hijr ini. Dari memahami makna hijr, dan dengan mencermati bentuk setengah lingkaran, 180 derajat, bangunan hijr Ismail di sisi paling barat Ka'bah, maka, dapat diperkirakan jika makna filosofis hijr Ismail adalah tentang titik paling barat sebagai titik perpisahan antara siang dan malam. Sisi barat sebagai sisi yang membatasi antara sisi 180 derajat belahan bumi siang hari, dengan 180 derajat belahan bumi malam hari. Hal inilah yang dimaksudkan makna kata hijr, perpisahan, yaitu perpisahan antara siang dan malam, perbedaan, yaitu perbedaan gelap dan terang, dan keberangkatan dari, yaitu keberangkatan dari sisi siang belahan bumi menuju sisi malam belahan bumi. Yang menarik, bentuk sinonim kata hijr yaitu firak mengandung makna, kecemasan, kesedihan, penyesalan. Saya melihat makna ini lebih mengarah kepada simbolisasi sisi barat tempat tenggelamnya matahari sebagai sisi akhir kehidupan. Bahwa orang yang mencapai titik ini akan dilanda rasa cemas, sedih, dan penyesalan, karena telah mendekati akhir hidupnya. Jadi, bentuk setengah lingkaran hijr Ismail menyiratkan ujung paling barat, tempat terbenamnya matahari. Inilah alasan mengapa Nabi Ibrahim menempatkannya di sisi barat Ka'bah. Dengan demikian, hijr Ismail bisa kita maknai, tempat hijrah Ismail, yaitu,
di ujung paling barat tempat terbenamnya matahari. Wilayah Maroko terkenal sebagai negeri paling barat tempat terbenamnya matahari. Tetapi, jejak hijrah Nabi Ismail di sebelah barat, tampaknya ditunjukkan tetangga Maroko di sebelah utara yaitu Spain atau Spanyol. Jika kita tinjau secara fonetis, nama Spain dan Ismail pada dasarnya memiliki korespondensi bunyi secara morfologis, karena fonetis P dan M sama-sama bagian dari konsonan bilabial, yakni konsonan yang diartikulasi atau dihasilkan dengan mempertemukan kedua belah bibir. Sementara itu, fonetis N dan L sama-sama bagian dari konsonan alveolar, yaitu konsonan yang diartikulasi dengan lidah menyentuh atau menghampiri alveolum, belakang gigi bagian atas. Kasus morfologi fonetis, atau perubahan fonetis, umumnya kita temukan terjadi di antara fonetis yang sejenis menurut artikulatornya. Hajar Aswad di sudut timur laut, pintu Ka'bah yang diletakkan di sampingnya, dan bahwa sudut ini merupakan titik awal tawaf, adalah rangkaian metafora atau simbolisasi, yang berbicara banyak, tentang sesuatu di masa yang sangat kuno, di masa ketika semua hal tentang manusia baru saja dimulai. Metafora adalah gaya bahasa yang umum digunakan leluhur kita di masa kuno, dalam mengungkap sesuatu. Terutama terhadap kejadian, figur, atau hal-hal apapun yang dianggap sangat sakral dan sifatnya suci. Selain sebagai wujud penghormatan terhadap apa yang dianggap sakral tersebut, kenyataannya, gaya bahasa metafora memang memiliki kedalaman atau keluasan makna yang bisa dikatakan, tepinya tak terjangkau nalar, sehingga dengan demikian bernuansa kesadaran kosmis. Pada bagian awal, telah saya ungkap bahwa Nabi Ibrahim tidak hanya membuat Ka'bah sebagai tempat ibadah bagi umat manusia dari segala penjuru dunia, tapi juga menjadikannya sebagai tempat syarat dengan simbol-simbol teramat penting, yang dapat menuntun umat manusia mengetahui asal-usulnya. Dan, Hajar Aswad di sudut timur laut serta pintu Ka'bah yang ditempatkan di sampingnya, adalah pintu masuk kita untuk memasuki lorong waktu itu. Nabi Idris, atau Hermes, adalah orang yang berperan sangat penting dalam menyiapkan dan memastikan kita mampu menjelajahi lorong waktu itu. Dia mengajarkan ilmu hermeneutikanya sebagai bekal kita dalam upaya menerjemahkan simbol-simbol. Karena itu, dalam perjalanan ini, ia adalah guru kita. Hermeneutika adalah sebuah teori yang mengatur tentang metode penafsiran, yaitu interpretasi terhadap teks dan tanda-tanda lain yang dapat dianggap sebagai teks. Secara etimologi, hermeneutika berasal dari penggabungan nama Hermes, dengan kata nautika, yang dalam bahasa Italia berarti pelayaran. Jadi, kata hermeneutika dapat kita maknai menjadi melayari pemikiran Hermes atau Nabi Idris. Jadi, makna apa yang dapat kita tangkap dengan fakta bahwa sudut Hajar Aswad tepat menghadap ke Indonesia? Mengetahui jawaban pertanyaan, mengapa sudut Hajar Aswad tepat menghadap ke Indonesia? Pada dasarnya, mengetahui pula jawaban dari pertanyaan yang juga sangat penting, yaitu, mengapa sudut Hajar Aswad menjadi tempat orang memulai tawaf? Secara harfiah, Hajar Aswad artinya batu hitam. Hajar artinya batu, Aswad artinya hitam. Menurut riwayat yang berkembang dalam tradisi Islam, Hajar Aswad adalah batu yang berasal dari surga. Awalnya berwarna putih susu, lalu seiring waktu berubah warna menjadi hitam. Dengan menaati konsep yang diterapkan Nabi Ibrahim pada tata letak Ka'bah, yaitu mengacu pada utara sebenarnya, kita mendapati sudut Hajar Aswad menghadap ke sekitar arah timur laut. Untuk menentukan di mana wilayah timur laut yang dimaksud, kita mesti menggunakan metode interpretasi posisi jarum jam sebagai penunjuk arah. Jika jam 6 pagi, merepresentasi arah timur, yaitu titik terbit matahari, jam 12 siang, merepresentasi arah utara, yakni titik tengah hari, jam 6 petang, merepresentasi arah barat, yakni titik terbenam matahari, maka, jam 9 pagi tentunya dapat diduga merepresentasi arah timur laut. Silakan cermati gambar ini. Dalam gambar ini, dapat kita lihat, wilayah Indonesia dari Papua hingga Sumatera, masuk dalam kawasan timur laut. Ini sesuai dengan fakta bahwa di masa lalu, wilayah Indonesia atau Nusantara, selain dikenal sebagai negeri Sabah atau negeri pagi, juga disimbolisasi dengan sebutan negeri timur laut. Pintu Ka'bah yang terletak di samping Hajar Aswad, mengisyaratkan bahwa sisi timur laut ini adalah pintu masuk paling awal, bagi utusan pertama dari langit, untuk memulai kehidupan peradaban umat manusia di bumi. Simbol sudut Hajar Aswad di sisi timur laut sebagai titik awal tawaf, mengisyaratkan bahwa dari titik inilah perjalanan umat manusia, anak cucu Adam, dimulai.
Titik timur laut adalah titik awal peradaban manusia. Titik awal, semuanya bermula. Di masa lalu, suatu tempat di Pulau Sulawesi, pernah disebut sebagai negeri timur laut atau Isanapura. Dalam teks Cina kuno, Sui Su, kitab sejarah dinasti Sui, yang disusun oleh Wei Zheng, antara tahun 580 sampai 643 Masehi, terdapat informasi bahwa negara Zenla atau Chenla, pada sekitar awal abad ke-7 diperintah oleh Ziduo Sina dan Yishenak Xiandai, yang ibu kotanya disebut Isanapura. Nama Isanapura oleh para sejarawan dianggap berasal dari bahasa Sanskerta, Isana, yang berarti timur laut. Anggapan ini sangat mungkin berasal dari pemahaman konsep Dikpala yang terdapat dalam tradisi Hindu. Asta Dikpala atau penjaga dari 8 arah, terdiri dari Dewa Kubera, penjaga arah utara, Dewa Bayu, penjaga arah barat laut, Dewa Varuna, penjaga arah barat, Dewa Nirti, penjaga arah barat daya, Dewa Yama, penjaga arah selatan, Dewa Agni, penjaga arah tenggara, Dewa Indra, penjaga arah timur, dan Dewa Isana, penjaga arah timur laut. Dalam kitab suci Hindu, nama Isana diberikan kepada Siwa. Isana menandakan bentuk halus Siwa yang mewakili pengetahuan transendental. Vastu Sastra yaitu sistem arsitektur tradisional Hindu, secara harfiah berarti ilmu arsitektur, menekankan bahwa Isana disa atau arah timur laut, mewakili kesejahteraan dan pengetahuan. Dalam tradisi Hindu, utara melambangkan kekayaan dan kebahagiaan sedangkan timur melambangkan pengetahuan dan kedamaian. Isana adalah kombinasi dari keduanya. Mengenai letak Isanapura sebagai ibu kota Zenla, sejarawan dunia pada umumnya menempatkannya di wilayah Kamboja hari ini. Klaim para sejarawan yang menempatkan Zenla di wilayah Kamboja hari ini, sebenarnya mudah dilihat sebagai sebuah bentuk klaim yang dipaksakan. Transkripsi toponim yang disebut dalam berita Cina, terlihat begitu mudah dikait-kaitkan dengan toponim tertentu di Kamboja saat ini, yang pada kenyataannya, sama sekali tidak memiliki keidentikan, jika ditinjau menurut struktur fonetisnya. Berikut ini beberapa informasi dari catatan Cina kuno mengenai Zenla, yang menguatkan indikasi jika Zenla yang dimaksud dalam kronik Cina, letak sesungguhnya adalah di Pulau Sulawesi. Dalam artikel mengenai Zenla di halaman chinaolage.de disebutkan sebagai berikut, ibu kota Zenla selain disebut Isanapura pernah pula disebut Wuge, yang dalam buku Zufanzi disebut Luwu. Selanjutnya, di bagian akhir, disebutkan bahwa Zenla terpecah menjadi 2 kerajaan, yakni Lu Zenla, artinya, Zenla tanah, dan Sui Zenla, atau Zenla air. Lu Zenla juga disebut Wendan, atau Polo. Toponim Wuge, Luwu dan Polo yang disebut dalam artikel tersebut, jika dicermati, terlihat identik dengan entitas nama wilayah yang ada di Pulau Sulawesi. Nama Wuge dapat kita lihat identik dengan Wugi atau Ugi, yakni bentuk kuno dari nama Bugis, sementara nama Luwu jelas identik dengan Luwu, yaitu kerajaan tertua dan terbesar di Pulau Sulawesi. Adapun nama Polo dapat kita lihat identik dengan Palu, yang merupakan nama ibu kota Sulawesi Tengah pada hari ini. Demikianlah, singkat cerita, negeri timur laut yang diisyaratkan oleh letak Hajar Aswad, di sisi timur laut Ka'bah, merujuk pada suatu tempat di Pulau Sulawesi. Saya bisa katakan di sini, tepatnya yaitu di Gunung Latimojong. Hajar Aswad yang berarti batu hitam, persis sama, dengan makna nama tradisional Gunung Latimojong, yaitu buntu batu lotong, yang artinya gunung batu hitam. Masyarakat lokal yang hidup di kaki gunung umumnya menggunakan nama ini untuk menyebut Gunung Latimojong. Hajar Aswad dalam riwayatnya, disebut berasal dari surga. Ini juga, ada kesamaan dengan makna nama puncak tertinggi Latimojong yaitu, Rante Mario, yang artinya, tanah bahagia. Kata Rante, artinya, tanah atau dataran, sementara kata Mario, artinya, bahagia. Kita dapat melihat bahwa makna nama Rante Mario ini merupakan bentuk kalimat naratif untuk kata, surga. Demikianlah, ketika Nabi Ibrahim mendesain tata letak Ka'bah dengan menempatkan Hajar Aswad di sudut timur laut, menempatkan pintu Ka'bah tepat berada di sisinya, dan putaran tawaf dimulai dari sudut yang sama, dia, pada hakikatnya, merancang rangkaian metafora yang bercerita tentang awal mula peradaban manusia. Di mana itu dimulai, siapa yang memulai, dan bagaimana itu kemudian berkembang.